beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Dendam Lama dari Kurawan. Tiba-tiba Arya Kamandanu merasa sakit. Perutnya seperti diaduk-aduk dan ditusuk-tusuk jarum. Sakawuni terpaksa mengajaknya berhenti. Turunlah, Kakang. Biar aku periksa sakitmu. Arya Kamandanu melompat dari punggung kudanya. Sakawuni mengajaknya duduk di tepi jalan. Suasana di sekitar tempat itu sangat lengang. Bulan timbul tenggelam di balik mega-mega tipis yang berlari-lari ke arah selatan. Apa sebenarnya yang kau rasakan, Kakang? Perutku, Wuni. Perutku sakit sekali. Perutku seperti ditusuk-tusuk jarum. Keringat dinginmu keluar semua. Wajahmu menjadi pucat. Kukira sebaiknya kita kembali saja ke Majapahit, Kakang. Tidak, Wuni. Tidak usah. Kukira aku terkena racun. Aku keracunan. Racun? Bagaimana itu bisa terjadi, Kakang? Pasti ada hubungannya dengan Panji. Pasti ada kaitannya dengan bocah itu. Tunggu dulu. Apa selama ini kau sudah makan sesuatu? Tidak, Wuni. Tak ada yang aneh dalam makanan. Tapi air dari dalam kendi itu sepertinya lain. Rasanya lain sekali. Iya, aku ingat. Rasanya tidak begitu dingin dan agak getir. Kakang, apa yang harus kulakukan? Kita kembali saja ke Majapahit, Kakang. Tidak usah. Kau tenang saja, Wuni. Biar aku akan lawan pengaruh racun ini. Di bagian perutnya, Arya Kamandanu berusaha untuk duduk bersila. Sakawuni membantunya dari belakang, kemudian menyingkir ke tempat yang agak jauh. Arya Kamandanu memejamkan kedua belah matanya sesaat. Wajahnya menjadi tegang.
Tubuhnya gemetaran, tubuhnya menggigil gemetaran seperti diserang hawa dingin di puncak Semeru. Tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang mulai bergolak dalam aliran darahnya. Dan sesuatu yang bergolak itu semakin lama semakin bergolak. Arya Kamandanu merasa lehernya nyeri dan matanya menjadi panas dan basah. Sakawuni cemas melihat keadaan suaminya yang berjuang melawan rasa sakit. Seolah-olah dia sendiri yang merasakan sakit itu. Tiba-tiba Sakawuni tersentak. Dia melihat Arya Kamandanu seperti bergelut melawan sesuatu yang tidak kasat mata, bertarung melawan kekuatan yang tidak nampak. Tiba-tiba Arya Kamandanu meringis, matanya mendelik dengan hebat. Kakang Kamandanu. Kakang. Dia pingsan. Benar. Rupanya dia kena racun. Tapi racun dari mana? Aneh sekali. Tak ada siapapun juga di rumah kami yang pantas dicurigai. Keringat dinginnya banyak sekali. Dan ada warna merah keluar bercampur dengan keringat. Kakang, apa yang harus kulakukan untuk menolongmu? Kakang, syukurlah. Akhirnya kau sadar kembali. Aku sudah sangat cemas memikirkan keadaanmu. Kau pingsan cukup lama. Rasanya tubuhku masih sangat lemah, Wuni. Dan kepalaku berdenyut-denyut. Barangkali lebih baik kita kembali saja ke Majapahit. Setelah kau menjadi kuat lagi, barulah kita mencari Panji ke Manguntur. Tidak, Wuni. Kita harus segera sampai di Manguntur. Aku yakin anak itu mengalami persoalan yang cukup berat. Dan dia tidak mampu memecahkannya sendiri. Dia butuh pertolongan kita. Sekarang, bagaimana keadaanmu, Kakang? Apa sudah lebih baik? Mungkin aku sudah berhasil mengusir pengaruh racun itu dari tubuhku. Racun? Bagaimana kau bisa terkena racun? Apakah mungkin Panji Ketawang yang melakukannya? Panji, mengapa dia harus meracunimu, Kakang? Itu sama sekali tidak masuk akal. Sejak pulang dari Manguntur, dia kelihatan aneh. Dia seringkali gugup jika bicara padaku. Kadangkala wajahnya menjadi pucat tanpa ada sebabnya. Dan dia selalu tampak gelisah. Iya, aku juga melihat gejala-gejala itu. Tapi aku tidak yakin dia sampai hati meracuni pamannya sendiri. Dan mengapa? Apa alasannya? Mungkin saja dia bertemu dengan seseorang. Lalu orang itu sengaja memperalat Panji untuk membunuhku. Kalau begitu, memang bisa saja terjadi. Wuni, bagaimana kalau kita teruskan lagi perjalanan? Terserah, Kakang. Aku hanya tidak ingin melihatmu terlalu memaksakan diri. Rasa-rasanya aku sudah cukup kuat untuk berkuda lagi. Kalau begitu, ayolah kita jalan lagi. Kita bisa istirahat sebentar untuk makan atau minum. Arya Kamandanu perlahan-lahan naik ke atas punggung kudanya. Demikian pula Sakawuni. Fajar nampak mulai menyingsing.
Mereka kembali berkuda menyusuri jalanan berbatu yang kanan kirinya banyak ditumbuhi tanaman perdu. Sementara itu, Panji Ketawang masih terus berkuda. Kini kudanya sudah menapak di wilayah desa Manguntur Selatan. Malam tidak begitu gelap oleh cahaya rembulan tanggal tua yang tergantung di langit bersih. Panji Ketawang tak menghiraukan suasana di sekitarnya. Dia terus memacu kudanya bagai diuber setan. Tak lama kemudian kudanya sudah memasuki halaman rumah tua. Dengan lesu, Panji Ketawang melompat turun dari punggung kudanya. Bocah remaja itu nampak lusuh, matanya kuyu, dan jalannya sempoyongan ketika melangkah ke halaman belakang ke arah... Aku menyesal sekali. Sekarang semuanya sudah terlambat. Mengapa kau tidak mau mendengar peringatan ibunda? Mengapa tak kau indahkan kata-kata ibumu? Saya kilaf, Bu. Saya salah. Tak perlu kau menyesali diri. Semuanya sudah terjadi. Racun itu sudah meminta korban nyawa pamanmu sendiri. Kau kejam, Panji. Kau anak yang tak tahu terima kasih. Anak tak tahu diri. Aku salah, Bu. Aku mengaku salah. Mengapa aku sebodoh ini? Mengapa aku terpikat pujukan laki-laki yang belum kukenal itu? Dan sekarang aku menyesal sekali. Aku telah membunuh pamanku sendiri. Aku anak durhaka. Semua ini gara-gara kau, manusia iblis. Setan dari neraka. Mengapa kau jerumuskan aku? Mengapa kau suruh aku makan sampah dari neraka? Ayo, keluar dan jawab pertanyaanku. Hei, makhluk neraka, keluar dan jawab pertanyaan Panji Ketawang. Kita sudah tiba di desa kelahiranku, Wuni. Di desa inilah aku dulu pernah tumbuh dan dibesarkan. Apa kau ingin singgah sebentar di sini? Itu soal mudah. Yang penting kita segera temukan Panji Ketawang. Ayo, Wuni, kita jalan lagi. Di depan itu ada tugu batas desa Kemanguntur. Ayo, Kakang. Sebentar, Wuni. Aku agak lupa daerah ini. Jalan ini menuju kemana ya? Atau barangkali kita tersesat jalan? Tidak. Aku masih ingat dengan baik. Simpang jalan itu tadi, yang ke kiri menuju Candi Walandit. Mungkin kita harus terus mengikuti jalanan ini. Ayo, keluar kau! Mengapa kau tiba-tiba menghilang? Keluar! Kakang, aku mendengar teriakan di kejauhan sana. Iya, aku juga mendengarnya. Ayo, Wuni, kita lihat siapa orang itu.
dari sini, Kakang. Sepertinya suara Panji Ketawang. Iya, memang itu suara Panji. Shh, lihat, Buni. Apa yang dilakukan anak nakal itu di situ? Sakawuni membalikkan punggungnya, dan dia melihat seorang bocah remaja sedang meringkuk di bawah pohon. Dia segera mengenalinya sebagai Panji Ketawang. Anak itu segera bangkit ketika mereka melangkah mendekat. Siapa kau? Kau manusia penipu. Kau telah menipu aku. Kau telah membuatku berdosa besar. Tenang, Panji. Tenanglah. Coba lihat siapa aku ini. Paman Kamandanu. Iya, Panji. Kami datang jauh-jauh ke Manguntur ini untuk mencarimu. Bibi Huni. Paman masih hidup. Paman, benarkah Paman masih hidup? Apa kau mengharapkan kematian pamanmu, Panji? Tidak, bukan aku, Paman. Bukan aku yang menginginkan kematian Paman. Bukan aku! Panji, tunggu! Tiba-tiba Panji Ketawang lari sekencang-kencangnya. Arya Kamandanu terkejut. Kemudian dia menyambar pundak Sakawuni sambil mengejar keponakannya. Sementara bocah remaja itu masih terus berlari menembus payangan-payangan pohon yang meremang tertimpa cahaya bulan. Hai Panji Ketawang, dia itulah pembunuh bapakmu. Dialah yang menyebabkan kematian ibumu. Kau harus menuntut balas atas kematian orang tuamu. Kau harus menjadi anak yang berbakti. Tiba-tiba Panji Ketawang menghentikan langkahnya. Dia membalikkan tubuhnya dan melihat paman dan bibinya masih terus mengejar di belakangnya. Panji Ketawang berkacak pinggang sambil merentangkan kedua kaki. Dia menunggu kehadiran Arya Kamandanu dan Sakawuni. Panji, mengapa kau lari? Ada apa dengan dirimu? Awas, jangan mendekat. Aku tidak sudi berkata denganmu lagi. Panji, apa yang kau katakan pada pamanmu? Dia bukan pamanku. Dia adalah pembunuh. Pembunuh kedua orang tuaku. Panji, siapa yang mengatakan hal itu padamu? Jadi, kau mengakuinya, bukan? Kau mengakui sebagai pembunuh ayahku, bukan? Kau bunuh dia, dan mayatnya kau lemparkan ke dalam sumur mati. Kau pembunuh kejam. Kau bukan pamanku. Kau keliru, Panji. Aku tidak pernah melakukan seperti apa yang kau tuduhkan. Kau pasti telah dihasut oleh seseorang. Pokoknya, sekarang aku tahu bahwa kaulah pembunuh ayahku. Aku tidak melakukan perbuatan sekejam itu. Ayahmu masih saudara kandungku sendiri. Arya Dwi Pangga adalah kakak kandungku sendiri. Ya, dan kau yang membunuhnya. Dengar, Panji. Iya, Panji. Kau harus mendengar apa yang akan dijelaskan pamanmu, supaya kau tidak salah paham. Aku tahu ada seseorang yang menginginkan kematianku. Dan orang itu sangat licik. Dia rupanya berhasil memfitnah aku dan memperalat dirimu, Panji. Orang itu berkata yang sebenarnya. Dia tahu sejarah dan riwayat keluargaku. Dia tidak mungkin berdusta padaku. Jadi kau lebih percaya pada orang itu daripada pamanmu sendiri? Panji, kau jangan mudah percaya pada perkataan dan hasutan orang. Apa kau sudah kenal orang itu, sehingga kau bisa meyakini kata-katanya? Masa bodoh. Pokoknya, sekarang aku tidak mau lagi tinggal bersama kalian. Lebih baik jadi gelandangan daripada aku harus tinggal bersama pembunuh orang tuaku. Iya, baik. Baiklah. Kalau kau mempunyai pendirian seperti itu, baiklah. Kau mempunyai hak penuh untuk menentukan sikap hidupmu sendiri. Tapi kau harus berlaku adil pada orang lain. Dalam hal ini pada pamanmu sendiri.
Sekarang berilah aku kesempatan untuk menjelaskan peristiwa itu. Peristiwa yang sudah terjadi hampir belasan tahun yang silam. Waktu itu kau masih sangat kecil. Kau masih terlalu kecil untuk bisa melihat dan memahami peristiwa yang menimpa diri orang tuamu. Arya Kamandanu menghentikan kata-katanya karena mendadak terdengar seorang laki-laki melantunkan bait-bait syair. Suara laki-laki itu terdengar seram, seolah muncul dari balik kabut yang bergulung-gulung tiada henti. Jangan sentuh keindahan malam ini dengan cerita lama. Biarkan bulan memberikan cahaya kejujuran. Angin gunung Anjasemara bertiup membawakan sebuah lagu. Lagu tentang sumur tua. Lagu tentang pohon-pohon yang rapuh. Lagu tentang sungai-sungai kenangan. Lagu tentang puncak-puncak bukit yang kesepian. Dan lagu tentang kabut dendam yang perkasa. Arya Kamandanu tercenung sesaat mendengar suara bait-bait syair itu. Demikian pula Sakawuni. Sementara itu, Panji Ketawang hanya berdiri dalam keadaan bingung sambil menengok ke sana kemari mencari asal-usul suara itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.